Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk mengkaji kitab Risalah Fis Shiyam yang artinya catatan seputar puasa. Kenapa? Karena mendekati bulan Ramadan, maka kita salah satu tanda syukur, salah satu rasa senang kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, kita mempelajari atau membekali diri bagaimana seharusnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Pada kitab ini sudah lumayan bagus untuk kita kaji. Semoga kita bisa mengkajinya sampai khatam. Risalah Fis Shiyam, kitab yang bermadhab Syafi'i. Ini menjadi patokan kita bahwa yang kita bahas merupakan madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi kita jangan menjadikan satu patokan sebagai tolak ukur kebenaran. Artinya apa? Kalau misal ada di madhab lain yang sedikit berbeda oleh madhab Imam Syafi'i, maka ketika itu ada sandaran yang kuat dan mempunyai madhab yang mu'tabar, maka kita bisa saling menerima perbedaan, karena perbedaan ini bukan menjadikan kita bercerai-berai, tetapi kita boleh berbeda asalkan tetap bersatu padu. Baiklah, kita akan memulai dari awal kitab, yaitu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Kita bisa membaca cepat di muqaddimah ini. Kenapa penting muqaddimah ini dibaca? Karena disinilah penulis itu mencantumkan apa yang diinginkan sebenarnya ketika kita membaca kitab ini sampai khatam. Kalau bahasa sekarang, kurikulum merdeka ini bahasanya capaian pembelajaran. CP, capaian pembelajaran. Itu ulama dahulu telah merumuskan dalam muqaddimah. Maka muqaddimah pendahuluan ini perlu dibaca. Kenapa? Supaya kita nanti tahu setelah khatam kita itu harus bisa apa, kita itu akan mendapatkan apa. Nah, inilah yang ada di dalam muqaddimah. Ataupun kitab ini kitab apa, rujukannya dari mana? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqal mawjudat, yang telah menciptakan segala yang ada, min zulmatil adami, dari gelapnya ketiadaan, binuril ijad, dengan cahaya kemuliaan. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li zawil basairi minal ibad. Wa ja'alaha dalilan, dan menjadikannya dalilan sebagai dalil atau sebagai dasar, ala wahdaniyatihi, atas keesaannya Allah Subhanahu wa taala, lidzawil basairi minal ibad, untuk orang-orang yang punya mata hati. Siapa? Minal ibad, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi, dan telah memberikan syariat yang dipilihkannya kepada nafsihi, dirinya Nabi Muhammad SAW. Wa anzala bihi kitabahu, dan telah menurunkannya kepada Nabi Muhammad kitabahu, kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Wa arsala bihi Muhammadan ad-da'i ila sabilir rasyad. Wa arsala bihi Muhammadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Nabi Muhammad SAW ad-da'iya ila sabilir rasyad, sebagai dai, sebagai pengajak. Dai itu kan mengajak. Ad-da'i sebagai pembawa umat, sebagai pengajak, penyeru, ila sabilir rasyad, kepada jalan kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil mi'ad. Semoga salawat kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi SAW, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa itu keluarga Nabi?
keluarga Nabi, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang terkuat itu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada juga pendapat seperti pendapat Imam Nawawi bahwa keluarga Nabi itu adalah semua orang yang memeluk agama Islam adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya pendapat Imam Nawawi ini kita juga mendapatkan berkah daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabi, dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu ada syaratnya. Yang pertama, dia pernah berjumpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinamakan sahabat. Lalu apakah Abu Lahab itu sahabat Nabi? Karena dia itu pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, rupanya enggak. Abu Lahab itu bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Di awal tadi sahabat itu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada lagi syaratnya. Selain berjumpa dengan Nabi, sahabat itu masuk agama Islam. Artinya beragama Islam, Muslim. Karena Abu Lahab itu tidak masuk Islam, maka Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya adalah sahabat itu berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam. Kemudian ketika ada orang dulu sahabat, ya, pada saat masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan Nabi, masuk Islam tetapi murtad, keluar dari Islam. Apakah ini sahabat? Oh tidak. Rupanya ada syarat yang ketiga, meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Berarti kalau dia berjumpa dengan Nabi, masuk Islam tetapi keluar dari Islam, dia tidak termasuk ke dalam sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil mi'ad. Semoga salawat dan salam tetap selalu tersampaikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, ila yaumil mi'ad, sampai kepada hari yang telah dijanjikan, yakni hari kebangkitan. Wa ba'd, fa innal anfusaz zakiyata at-talibata lil maratibil 'aliyah lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumi syar'iyyah. Bahwa sesungguhnya al-anfusaz zakiyah, jiwa-jiwa yang suci, at-talibata lil maratibil 'aliyah, yang mencari. Talib itu kan mencari, talibah itu mencari. Diartikan di Indonesia talibah itu siswa-siswi. Ya karena seharusnya yang mencari itu seorang siswa, seorang siswi itu mencari apa? Mencari ilmu. Jadi tidak sebaliknya, ya. Seorang santri, seorang siswa-siswi kok tidak mau nyari ilmu, berarti dia bukan termasuk talib, bukan termasuk talibah. Karena pada dasarnya talib itu mencari. Diartikan ke Indonesia siswa, talibah yang mencari, seorang wanita mencari. Diartikan menjadi siswi. Maka seharusnya sebagai seorang santri ataupun siswa-siswi giat untuk mencari ilmu. At-talibata lil maratibil 'aliyah, yang mencari kepada derajat yang tinggi. Lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumi syar'iyyah, tidak pernah untuk bosan, artinya selalu tekun, fi tahsilil ulumi syar'iyyah, untuk menghasilkan ilmu-ilmu syariat. Artinya tekun belajar bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah, dan merupakan dari umumnya secara global ma'rifatul ulumil fiqhiyah, ma'rifatul furu'il fiqhiyah, mengetahui cabang-cabang fikih, ya. Secara umum dapat mengetahui cabang-cabang fikihnya. Nah ini santri ini begini, seharusnya dia tidak hanya belajar secara kulitnya saja, secara globalnya saja, tetapi dia bisa nantinya kepada cabang-cabang fikih itu dia paham. Ya, kalau cabang-cabang fikih belum paham, maka ya jangan berhenti untuk tetap belajar, untuk selalu belajar.
li'anna biha tandafi'ul wasawisu syaitaniyah, karena sesungguhnya dengan mengetahui cabang-cabang fikih, tandafi'ul wasawisu syaitaniyah, akan menghilangkan was-was, rasa was-was yang berasal dari setan. Karena apa? Setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Maka dengan kita tahu furu' fikih, cabang-cabang fikih, maka was-was syaitoniyah tadi, rasa was-was yang berasal dari setan itu akan bisa kita tolak. Kita udah hidup ini enggak was-was. Karena kalau hidup penuh was-was, hidup terasa tidak akan pernah tenang. Wa tasihhul ibadatu wal muamalatul mardiyah, dan dapat mengesahkan ibadah wal muamalatul mardiyah, dan muamalahnya diridhai oleh Allah. Wassaum, dan puasa. Kita masuk kepada pembahasan wassaum dan puasa. Ahadu hadhil ibadati diniyah, merupakan salah satu ibadah yang ada di dalam agama kita, agama Islam. Allati faradaha Allahu alaina rabbul bariyah, yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, biqaulihi, dengan firman-Nya ta'ala, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah ditetapkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini kita sudah maklum, kita semua tahu ayat ini, dan inilah ayat yang sehingganya kita diwajibkan untuk berpuasa. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata kutiba, ditetapkan, diwajibkan. Ini merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak menggunakan lafaz amr. Allah tidak menggunakan lafaz perintah. Sumu, harusnya itu kan kalau pakai sumu lebih mantap, karena kata perintah, ya ayyuhalladzina amanu sumu, wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Tetapi Allah tidak pakai kata perintah, Allah pakai fi'il madhi, pakai kata-kata kabar. Ini kelembutan dari Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka diperintah-perintah. Makanya Allah pakai kata fi'il madhi. Allah tidak memerintah secara langsung, tetapi perintah Allah itu secara halus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan juga jangan disalahkan, kita biasanya dengar dai-dai muda atau yang lomba-lomba pidato, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman disapa oleh Allah, yang enggak beriman enggak disapa, enggak? Kok enggak? Karena di sini kewajiban puasa itu tidak hanya untuk orang beriman. So, kalau kewajiban puasa itu hanya untuk orang beriman, berarti orang Islam yang katanya nggak beriman itu nggak wajib puasa dong. Iya, konsekuensinya begitu. Kalau kita hanya mengatakan yang disapa hanya orang beriman, berarti yang wajib puasa hanya orang yang beriman. Terus orang yang Islam bagaimana? Ya wajib puasa juga, karena dipikir orang Islam syaratnya itu Islam, bukan iman. Lalu bagaimana dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Iman di sini itu tidak ada bedanya dengan Islam. Iman di sini ya Islam. Loh, dari mana dasarnya? Ulama mengatakan bahwa antara iman dengan Islam itu begini, kata ulama, idza jatama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Kalau kedua lafaz ini, iman dengan Islam, itu berkumpul, iftaraqata, maka maknanya berbeda. Tapi kalau keduanya ini tidak berkumpul, maka maknanya sama. Maksudnya apa? Dalam ayat ini ada atau tidak kata-kata Islam? Enggak ada. Cuman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam ayat ini kelanjutannya ada kata-kata Islam, berarti iman dengan Islam maknanya beda.
Kayak contohnya apa? Hadis kedua Arba'in Nawawi. Itu kan ada pertanyaan dari malaikat, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi. Apa itu iman? Dijawab sama Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi. Dalam satu konteks hadis, maka Islam dengan iman berbeda. Tetapi di sini ayat ini tidak ada lafaz Islam. Berarti dalam konteks ini Islam dengan iman sama. Baik orang Islam ataupun orang yang beriman diwajibkan puasa. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalam buniyal islamu ala khamsin. Sebagaimana firman Allah, begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, syahadat. Ya, syahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, keempat, membayar zakat. Wal hajj, dan haji bagi yang mampu. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi hadhihi risalah, dan di risalah ini, di catatan ini, narkuzu ala ba'dil masail fis-shiyam, membahas kepada beberapa masalah di dalam puasa. Kita bahasan tentang seputar puasa pada kitab ini, allati qad takhfa 'alal awami ghaliban, yang kadang samar kepada siapa? 'Alal awam, kepada orang awam secara umum. Orang-orang awam itu kadang tidak tahu tentang perihal puasa yang ada di kitab ini, ataupun ya namanya orang awam. Orang awam itu kan hanya sedikit pengetahuannya, artinya tidak banyak. Kalau orang yang bukan awam ya jelas, tanpa kitab ini pun dia sudah tahu, karena banyak kitab yang lain yang juga lebih tebal, lebih ya mutawasit lah, lebih luas. Artinya ini untuk acuan orang-orang yang awam itu sudah cukup begitu. Kalau mau lebih, silakan baca kitab-kitab yang al-mutawalat, yang lebih tebal. Mustamiddina fawaidaha, yang diambil faidahnya itu min kutubi ulama'ina, dari kitab-kitab ulama kita. Yang jelas maksudnya ulama yang muktabar. Wa aslafinas sholihin, dan salafus sholihin. Wa min afwahi ba'di masyayikhina, dan dari ucapan beberapa masyayikh kita fiddin, di dalam agama. Wa qad harasna fiha ba'da kulli mas'alatin, dan kami telah tautkan di dalamnya ba'da kulli mas'alatin, setelah setiap pembahasan masalah. Sudah ditautkan apa? Dicatatkan apa? An-naktuba ismal kitab, menuliskan nama kitabnya. Jadi ya kayak orang-orang membuat skripsi lah, ada footnote. Tapi ini bukan footnote, middle note. Middle note itu apa? Di tengah-tengah teks nanti ada nama kitab. Begitu. Kalau footnote kan di bawah, kasih nomor, di bawah itu footnote. Tapi kalau ini nggak pakai footnote, pakainya middle note. Artinya di tengah-tengah teks nanti ada, oh ini kitab apa gitu. Di akhir-akhir teks itu ada, ini dari kitab apa. Supaya apa? Alladzina naqalat minhu, mencantumkan, menuliskan nama kitab yang dinukil darinya. Likai yashulal marji'u ilaiha, untuk supaya memudahkan kembali, artinya kembali kepadanya itu. Kita tahu loh, oh ini dasarnya dari kitab Fathul Qorib misalnya, karena ada keterangan ujungnya. Oh ini dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, oh dari situ. Oh dari kitab Al-Iqna misalnya. Jelas, karena ada sandaran. Ammal ladzi laisa maktuban fiha, adapun yang tidak termaktub di dalamnya, bagaimana? Famasdaruha min taqrirati masyayikhina fid din, maka dasarnya adalah dari takrirat masyayikh kita, catatan-catatan penting dari masyayikh kita. Sa'ilin al-maula, kami
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yataqabbalaha minna, supaya ya menerima dari hasil jerih payah kami ini, wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan menjadikan khalisah liwajhil karim kepada ya Allah Subhanahu wa taala, nafi'atan lisairil muslimin, bermanfaat untuk semua umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk awalan muqaddimah yang penting kita baca, dan kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang fadlu Ramadan, keutamaan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.